Baiklah, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Batar Mahmud. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu sejarah di Asia Selatan, tentang Kemaharajaan Maurya, lebih tepatnya pada awal berdirinya ya. Jadi Kemaharajaan Maurya ini merupakan salah satu kerajaan terbesar dan yang paling berpengaruh dalam sejarah di anak benua India. Berdiri pada tahun 321 sebelum Masehi, kerajaan ini lahir dari sebuah era perpecahan dan kekacauan yang melanda di wilayah Magadha yang saat itu dikuasai oleh dinasti Nanda. Pendiri Kemaharajaan ini itu dikenal dengan nama Chandragupta Maurya, menjadi sosok visioner yang berhasil menyatukan berbagai wilayah di India di bawah satu pemerintahan terpusat. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, wilayah anak benua India ini tadi seperti yang saya katakan terpecah menjadi banyak kerajaan kecil yang saling bersaing. Dinasti Nanda yang berkuasa di Magadha dianggap sebagai salah satu yang terkuat, tetapi pemerintahannya terkenal akan sifat tirani dan kebijakan yang tidak populer di kalangan rakyat. Dalam kondisi ini muncul Chandragupta Maurya, seorang pemuda yang berasal dari kasta ksatria. Meskipun latar belakang Chandragupta masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, ada konsensus bahwa ia memiliki tekad besar untuk menggulingkan kekuasaan Nanda dan mendirikan pemerintahan baru. Chandragupta tidak bergerak sendirian. Ia mendapatkan dukungan penuh dari seorang guru dan penasihat politik terkenal bernama Chanakya atau Kautilya, yang juga dikenal sebagai penulis buku Artha Sastra. Chanakya merupakan seorang sosok cendekiawan brilian yang memegang visi tentang negara yang ideal dan sistem pemerintahan yang efisien. Dengan bantuan Chanakya, Chandragupta memulai serangkaian strategi militer dan diplomasi yang terencana untuk menggulingkan dinasti Nanda. Setelah serangkaian pertempuran sengit, Chandragupta berhasil merebut tahta Magadha dan mendirikan Kemaharajaan Maurya. Peristiwa ini menandai awal dari era baru dalam sejarah politik India, di mana kekuasaan tidak hanya didasarkan pada kekuatan militer, tetapi juga pada administrasi yang terorganisir dan visi pemerintahan yang terpadu. Setelah mendirikan kekuasaannya di Magadha, Chandragupta Maurya mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah keberhasilan mengalahkan pasukan Yunani Makedonia yang dipimpin oleh Seleukos I Nikator, salah satu jenderal penerus Alexander Agung. Konflik ini terjadi di wilayah barat laut India yang saat ini masih berada dalam pengaruh Yunani setelah invasi Alexander. Pertempuran antara Chandragupta dan Seleukos berakhir dengan perjanjian damai. Seleukos setuju untuk menyerahkan wilayah barat laut India termasuk Punjab dan Gandhara kepada Chandragupta. Sebagai gantinya, Seleukos menerima 500 ekor gajah perang yang kemudian menjadi aset penting bagi kampanye militernya di wilayah lain. Perjanjian ini juga mempererat hubungan diplomatik antara kedua kekaisaran, ditandai dengan pengiriman Megasthenes, seorang duta besar Yunani, ke istana Chandragupta di Pataliputra. Megasthenes kemudian menulis catatan penting tentang kehidupan di Kemaharajaan Maurya yang menjadi salah satu sumber sejarah utama di India kuno. Keberhasilan Kemaharajaan Maurya tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang dirancang dengan baik. Dengan bantuan Chanakya, Chandragupta membangun birokrasi yang efisien yang mampu mengelola wilayah luas dengan populasi yang beragam. Kemaharajaan ini dibagi menjadi beberapa provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada kaisar. Di tingkat lokal, sistem pemerintahan desa dan kota tetap dihormati tetapi diawasi oleh pejabat kerajaan. Sistem perpajakan juga dikenalkan untuk mendukung kebutuhan administrasi dan militer. Pajak dipungut dari hasil pertanian, perdagangan, dan kerajinan, sementara angkatan militer yang besar dan terlatih dibentuk untuk menjaga stabilitas dan perlindungan perbatasan. Pataliputra, ibu kota Kemaharajaan, menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan budaya. Kota ini dikenal karena infrastruktur yang maju, termasuk tembok besar parit dan jaringan jalan yang terhubung ke seluruh wilayah kerajaan. Pada awalnya berdirinya, Kemaharajaan Maurya juga menunjukkan perhatian terhadap integrasi budaya dan sosial.
Meskipun Chandragupta adalah seorang penganut Jainisme, kerajaan ini memberikan kebebasan beragama yang luas pada rakyatnya. Berbagai tradisi agama termasuk Hindu, Jainisme, dan pengaruh budaya Yunani hidup berdampingan dengan harmoni. Selain itu, seni dan arsitektur mulai berkembang di bawah pemerintahan Maurya. Pataliputra menjadi pusat kebudayaan yang menarik para cendekiawan, seniman, dan pedagang dari wilayah lain. Karya seni pada masa itu banyak yang terinspirasi dari nilai keagamaan dan simbolisme yang kemudian menjadi dasar perkembangan seni India pada masa-masa berikutnya. Demikian rangkuman singkat mengenai berdirinya Kemaharajaan Maurya. Sejarah India memasuki era baru di mana sebuah pemerintahan yang terpusat mampu menyatukan berbagai wilayah, bahasa, budaya dengan harmoni. Fondasi yang diletakkan oleh Chandragupta menjadi pelajaran penting tentang visi, strategi, dan kepemimpinan dalam membangun sebuah peradaban yang besar. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami mengenai awal berdirinya Kemaharajaan Chandragupta Maurya untuk masa keemasan hingga keruntuhannya. Mungkin teman-teman bisa lihat video-video dari teman-teman saya yang lain. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.